Jadwal pencairan PKH tahap 3 sudah ada titik terang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, apa kabar? Yang menggembirakan hari ini bahwa sudah ada titik terang pencairan tahap 3. Jadi, isu mengenai PKH tidak cair-cair sudah terjawab, bahwa pelaksanaan pencairan sudah semakin dekat. Nah, teman-teman, apakah sudah ada penjadwalan di minggu terakhir Juli ini? Sebagaimana topik tadi bahwa sudah ada titik terang pencairan PKH tahap 3. Kapan tepatnya? Bagaimana berita lengkapnya? Ikuti terus videonya sampai tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan kebingungan. Namun teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, dan mari bersama kembangkan channel ini dengan klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, sebagaimana topik kita kali ini, sudah ada titik terang penjadwalan pencairan PKH. Akan segera disusun berdasarkan hasil rapat antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Himbara dan tentunya pihak Kementerian Sosial. Intinya, dari hasil rapat tersebut, sebagai tindak lanjut Bank Indonesia siap dan akan segera melakukan transfer ke rekening KPM. Wah, ini kabar yang tentunya teman-teman nantikan. Semoga informasi ini mengobati rasa penasaran teman-teman mengenai PKH tahap 3 yang pencairannya terasa lelet atau lambat loading ya teman-teman. Hanya saja teman-teman perlu memahami bahwa persiapan penyaluran akhir bulan itu tidak berarti besok harus tercairkan. Karena proses transfer itu membutuhkan tahapan-tahapan, mulai dari persiapan data KPM berupa BNBA yang dinyatakan layak lanjut pada PKH tahap 3. Kemudian setelah data siap, Kementerian Sosial menyerahkan ke pihak bank untuk dilakukan pemeriksaan rekening, dan selanjutnya rekening yang aktif akan dilanjutkan proses pemindah bukuan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pihak Kementerian Sosial itu telah menganggarkan untuk bansos dari alokasi APBN untuk tahun 2022. Nah, berapa besaran jumlah anggaran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT dan PBI, anggarannya sudah siap dan tersimpan pada kas negara. Jadi semua anggaran APBN termasuk dana bantuan PKH itu disimpan dalam rekening yang disebut dengan rekening kas umum negara atau RKUN, di mana semua lalu lintas uang masuk dan uang keluar diatur dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kas negara ini ya disimpan dalam rekening di Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia atau BI. Jadi ketika teman-teman nantinya terpilih sebagai KPM PKH yang di-SK-kan sebagai KPM tahap 3, berarti namanya masuk dalam BNBA, SPM atau surat perintah membayar yang memuat nama-nama semua penerima manfaat PKH tahap 3. Tapi teman-teman perlu memahami, meskipun dalam hal ini Bank Himbara sudah siap melakukan transfer pada akhir bulan ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemindah bukuan hingga saldonya masuk ke rekeningnya teman-teman. Jadi tidak serta-merta bahwa Kementerian Sosial siap menyalurkan dan bank pun sudah menyatakan siap melaksanakan transfer. Namun teman-teman perlu memahami proses ini agar tidak gagal paham mengapa bantuan itu terasa lelet masuknya. Jadi tahapannya begini ya teman-teman. Kementerian Sosial melakukan konfirmasi data atas rekening KPM PKH kepada bank penyalur melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau OMSPAN. Nah, hasil konfirmasi data atas rekening KPM PKH meliputi pengecekan. Yang pertama, pengecekan nama pemilik rekening KPM PKH. Yang kedua, nomor rekening KPM PKH. Yang ketiga, nomor induk kependudukan NIK KPM PKH. Yang keempat, nomor kepesertaan KPM PKH.
Nah, selanjutnya setelah Kementerian Sosial melakukan konfirmasi data KPM yang telah melalui pengecekan nama pemilik rekening, nomor rekening, NIK, dan nomor kepesertaan, maka bank menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi data atas KPM PKH. Nah, melalui sistem perbankan berdasarkan data rekening yang telah dikirimkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi Omspan. Nah, dan yang berhasil melalui tahapan pengecekan dari bank ini disebut dengan berhasil on spam, dan yang memiliki data tidak sesuai hasil pengecekan nama pemilik rekening, nomor rekening NIK, dan nomor kepesertaan, maka statusnya adalah gagal on spam. Selanjutnya, hasil pengecekan bank ditentukan status rekening KPM, apakah bisa rekening KPM aktif atau tidak aktif lagi. Nah, proses tidak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Ada kelanjutan, yaitu setelah pihak bank melaporkan rekening KPM aktif ini, selanjutnya pihak bank melaporkan kembali pemeriksaan rekening KPM yang aktif. Selanjutnya Kementerian Sosial akan membuat SP2D yang berisi data nama semua penerima manfaat PKH tahap 3 dan jumlah besaran nominal bantuan per KPM. Dan selanjutnya dibuatkan SK penetapan KPM. Setelah di SK-kan dengan lampiran SP2D atau surat perintah penyaluran dana itu sebagai dasar bank melakukan transfer ke rekening teman-teman. Jadi, yang diisi itu adalah rekening aktif. Jadi, yang tidak aktif rekeningnya tidak akan dilakukan transfer meskipun sudah berhasil on spam. Ini dikarenakan rekening pasif ketika KPM tidak memanfaatkan bantuannya atau tidak pernah melakukan transaksi pada jangka waktu tertentu, biasanya bank menetapkan jangka waktu 3 bulan. Dan jika tidak digunakan transaksi satu tahap sejak saldo bantuan PKH masuk. Jadi teman-teman, jika bermaksud ingin menabung ketika saldo PKH-nya masuk, lebih baik saldo rekeningnya ditarik saja semua, lalu ditabung ke rekening lain. Nah, coba bayangkan teman-teman, ada 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT yang harus dicek satu persatu melalui aplikasi OnSpam. Dan karena banyaknya data yang mencapai 10 juta, sehingga keluarnya pun bergelombang yang diistilahkan dengan termin. Jadi, jika sudah ada yang cair, teman-teman tidak perlu juga langsung cek saldo. Jadi, tidak ada istilahnya kenapa bansos itu lalot. Karena memang begitulah standar bakunya sesuai peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran negara. Nah, ini barusan ada konfirmasi dari staf pusat bahwa Kementerian Sosial telah siap menyalurkan bansos akhir minggu ini. Akan tetapi, dengan terjadinya perubahan SOTK dalam Kementerian Sosial dan sudah menghapus Dirjen PFM, maka penyaluran akan dilakukan setelah ada juknis atau istilahnya petunjuk teknis, dan biasanya juknis akan selesai dalam 2 hingga 3 hari. Jadi, jika hari ini juknis sudah dipersiapkan, maka bisa saja penyaluran baru dimulai pada pekan pertama bulan Agustus. Dan mengingat hari ini sudah masuk tanggal 27 Juli, sedangkan tanggal 30 dan 31 Juli adalah hari libur kerja. Belum lagi proses pentransferan bagi KPM yang ada namanya dalam SP2D juga sangat membutuhkan sekitar 1 hingga 3 hari kerja. Jadi teman-teman tetap bersabar saja sambil cek namanya pada cek bansos. Karena nama yang masuk SP2D itu akan terbaca pada tautan cek bansos. Apakah teman-teman sebagai penerima pada periode salur tahap ketiga. Atau tunggu informasi dari pendampingnya, karena informasi paling akurat itu adalah informasi dari pendamping. Harap itu dicatat ya teman-teman. Belum tentu di daerah A sudah cair, lantas di daerah teman-teman juga ikut cair. Dan daripada bolak-balik ATM, sebaiknya tunggu kabar dari pendamping. Dan KPM harus melaporkan transaksinya ke pendamping. Karena tugas pendamping itu diserahi tanggung jawab untuk melaporkan penyaluran dan penarikan dana PKH ke Kementerian Sosial.
Baik teman-teman, demikian video kali ini, kabar yang menggembirakan hari ini bahwa sudah ada titik terang pencairan tahap 3. Semoga berita ini bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman agar informasi ini bisa diketahui secara luas. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.